Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan semoga sehat selalu. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Aziz Siregar. Di sini saya membuat video dengan judul Peranan Pasar Uang dan Pasar Modal, yang meliputi pengertian pasar uang, karakteristik pasar uang, risiko investasi di pasar uang, pelaku pasar uang, pengertian pasar modal, risiko investasi di pasar modal, dan perbedaan pasar uang dan pasar modal. Pengertian pasar uang. Pasar uang didefinisikan sebagai keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Pasar uang sering juga disebut pasar kredit jangka pendek. Kebutuhan akan adanya pasar uang dilatar belakangi adanya kebutuhan pengusaha untuk mendapatkan sejumlah dana dalam jangka pendek atau sifatnya harus segera dipenuhi. Dengan adanya pasar uang, masyarakat dapat memperoleh dana-dana jangka pendek untuk membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya. Karakteristik pasar uang. Pasar uang sebagaimana financial market pada umumnya menyediakan fasilitas atau jaringan transaksi jual beli aset. Pasar uang merupakan mekanisme yang mempertemukan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit. Mekanisme dalam pasar uang pada dasarnya dirancang untuk mempertemukan kepentingan kedua kelompok tersebut. Dengan demikian, keberadaan pasar uang memungkinkan terjadinya transaksi pinjam-meminjam. Risiko investasi di pasar uang. Yang pertama, risiko pasar atau interest rate risk, yaitu risiko yang berkaitan dengan turunnya harga surat berharga dan tingkat bunga naik, mengakibatkan investor mengalami kekalahan modal atau capital loss. Yang kedua, risiko reinvestasi adalah risiko yang memaksa investor menempatkan pendapatan yang diperoleh dari bunga kredit atau surat-surat berharga ke investasi yang berpendapatan rendah akibat turunnya tingkat bunga. Yang ketiga, risiko gagal bayar. Risiko yang terjadi akibat tidak mampunya peminjam atau debitur memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang dijanjikan. Risiko ini juga disebut sebagai default risk atau credit risk. Yang keempat, risiko inflasi. Pemberi pinjaman menghadapi kemungkinan naiknya harga-harga barang dan jasa-jasa yang akan menurunkan daya beli atas pendapatan yang diterimanya. Yang kelima, risiko valuta atau currency risk atau exchange rate risk. Investor internasional dihadapkan pada risiko mata uang, yaitu kerugian yang terjadi akibat adanya perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing. Yang keenam, risiko politik. Risiko ini berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan ketentuan perundang-undangan. Yang ketujuh, risiko likuiditas atau liquidity risk. Risiko dapat terjadi apabila instrumen pasar uang sulit dijual kembali sebelum jatuh tempo. Selanjutnya, pelaku pasar uang. Pelaku pasar uang terdiri dari berbagai pihak yang terlibat dalam aktivitas pasar uang. Beberapa pelaku pasar uang yang umumnya ditemui adalah yang pertama, bank. Bank merupakan salah satu pelaku utama dalam pasar uang. Mereka menyediakan layanan perbankan seperti peminjaman, penempatan dana, dan transaksi jual beli surat berharga. Yang kedua, perusahaan. Perusahaan juga dapat menjadi pelaku pasar uang dengan melakukan investasi dalam instrumen pasar uang untuk mengelola kas perusahaan dan memperoleh keuntungan. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah seringkali terlibat dalam pasar uang melalui penerbitan surat berharga negara untuk membiayai defisit anggaran dan proyek-proyek pembangunan. Yang keempat, individu atau investor. Individu atau investor juga merupakan pelaku pasar uang yang berpartisipasi dalam investasi surat berharga atau deposito untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan pribadi. Yang kelima, lembaga keuangan non-bank. Selain bank, lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan perusahaan sekuritas juga dapat menjadi pelaku pasar uang dengan melakukan investasi dalam instrumen pasar uang. Selanjutnya, pengertian pasar modal. Definisi pasar modal menurut Kamus Pasar Uang dan Modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan yang memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka 1 tahun ke atas. Abstrak dalam pengertian pasar modal adalah transaksi yang dilakukan melalui mekanisme over the counter atau OTC, yaitu penjualan dan pembelian efek-efek di luar bursa efek yang telah diorganisasi. Sedangkan menurut David L. Scott, pasar modal adalah pasar untuk dana jangka panjang di mana saham biasa, saham preferen, dan obligasi diperdagangkan. Pasar modal dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan istilah bursa efek. Bursa efek atau stock exchange adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek
meliputi saham, obligasi, atau bukti lainnya, yang dilakukan baik secara langsung maupun dengan melalui wakil-wakilnya. Instrumen atau produk yang diperdagangkan di pasar modal atau disebut dengan efek terdiri dari berikut. Yang pertama, saham. Saham adalah tanda bukti penyertaan modal atau bukti kepemilikan atas suatu perseroan terbatas. Pemilik saham akan menerima dividen, yaitu bagian keuntungan usaha yang dibagikan kepada pemilik saham. Yang kedua, obligasi. Obligasi adalah tanda utang yang dikeluarkan perusahaan atau pemerintah kepada masyarakat. Pemilik obligasi akan mendapatkan pembayaran bunga. Yang ketiga, sertifikat PT Dana Reksa. Ialah surat berharga pengganti dari suatu surat berharga atau sekumpulan surat berharga lainnya. Bursa efek mempunyai fungsi antara lain untuk menjaga kontinuitas pasar dan menciptakan harga efek yang wajar melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Secara umum, fungsi bursa efek di Indonesia adalah sebagai sarana badan usaha untuk mendapatkan tambahan modal sehingga dapat meningkatkan produktivitas dengan modal yang didapat, sebagai sarana pemerataan pendapatan, menampung tenaga kerja, dan memperbesar pemasukan pajak bagi pemerintah. Di Indonesia, pengendalian dan pelaksanaan pasar modal sesuai dengan kebijakan pemerintah dilakukan oleh Badan Pelaksana Pasar Modal atau BAPEPAM yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Tugas BAPEPAM adalah mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham melalui pasar modal, apakah telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, sehat, dan baik. Menyelenggarakan bursa pasar modal yang efektif dan efisien, serta terus-menerus mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan yang menjual saham. Risiko investasi di pasar modal. Risiko investasi di pasar modal pada prinsipnya semata-mata berkaitan dengan kemungkinan terjadinya fluktuasi harga atau price volatility. Risiko-risiko yang mungkin dapat dihadapi investor tersebut antara lain berikut ini. Yang pertama, risiko daya beli atau purchasing power risk. Dalam jual beli saham, terkadang untuk menghindari potensi kerugian yang makin besar, seiring dengan terus menurunnya harga saham, seorang investor rela menjual saham dengan harga yang rendah. Istilah ini dikenal dengan istilah cut loss. Yang kedua, risiko bisnis. Risiko yang dihadapi investor karena kemampuan pimpinan suatu perusahaan dalam menjalankan bisnis sehingga mengakibatkan perusahaan tersebut bangkrut ataupun dilikuidasi. Yang ketiga, risiko tingkat bunga, yaitu apabila ada kenaikan suku bunga yang dampaknya dapat meningkatkan beban perusahaan atau emiten, yang lebih lanjut dapat menurunkan harga saham. Yang keempat, risiko pasar atau market risk, yaitu potensi kerugian karena terjadi penurunan harga saham akibat kenaikan tingkat bunga. Potensi kerugian juga dapat diakibatkan oleh risiko kelemahan kurs rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat. Yang kelima, risiko likuiditas. Risiko likuiditas terjadi apabila penjualan kembali secara serentak oleh pemilik unit penyertaan sehingga manajer investasi tidak dapat segera menyediakan uang tunai untuk membayar penjualan kembali unit penyertaan tersebut. Selanjutnya, perbedaan pasar uang dan pasar modal. Yang pertama, pasar uang menyediakan sarana pengalokasian dan peminjaman jangka pendek, karena itu disebut pasar likuiditas primer. Sedangkan pasar modal berkaitan dengan surat-surat berharga yang berjangka panjang. Dana yang diperjualbelikan dalam pasar modal adalah dana yang bersifat permanen atau semi-permanen. Yang kedua, pasar modal memiliki tempat transaksi khusus, yakni bursa efek. Sedangkan pasar uang disebut sebagai pasar abstrak karena transaksinya tidak dilakukan di suatu tempat, tetapi lewat media telekomunikasi. Perbedaan selanjutnya adalah pasar uang karena tidak memiliki tempat transaksi tertentu, sehingga menjadi pasar yang tidak terorganisasi. Sedangkan pasar modal selain memiliki tempat transaksi juga dikelola di bawah Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.